Gua tahu kalian semua yang nonton video ini pasti ada 3 jenis nih. Yang pertama, pengen beli iPhone 13 tapi masih bingung worth it apa enggak. Yang kedua, udah beli iPhone 13 tapi masih mau ngeyakinin beneran bagus atau enggak. Dan yang terakhir, itu nggak pengen beli, pengen lihat-lihat dulu aja, siapa tahu abis nonton video ini bisa beli iPhone 13. Bener apa enggak? Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas di tahun 2023 ini apakah beli iPhone 13 itu worth it apa enggak, atau pilih Android aja tuh kayak Samsung S23 series kan udah launch juga dan bakalan jadi deal breaker yang bener-bener mengguncang niat kalian untuk beli iPhone 13. Tapi kita di sini bakalan ngasih tahu ke kalian kenapa beli iPhone 13 di tahun ini adalah keputusan yang worth it. Tapi jangan lupa buat klik like dulu di video ini, dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa buat subscribe di channel Gadget Box. Kita langsung mulai aja videonya tapi setelah yang satu ini. iPhone 13 yang telah berusia kurang lebih 1 tahunan ini masih terbilang cukup mudah dan bisa dikatakan masih sangat prima untuk sebuah peringkat iPhone. iPhone yang dirilis pada tahun 2021 lalu bisa kalian dapetin di harga 12,99 juta atau katakanlah 13 juta untuk varian storage terkecilnya yaitu di 128GB, dan iPhone 13 ini menawarkan banyak hal yang membuatnya sangat layak untuk dibeli di tahun 2023 ini. Oke, langsung masuk ke alasan yang pertama adalah chipsetnya. iPhone 13 yang dirilis pada 2021 lalu tentu masih bisa dikatakan fresh, mengingat chipset yang dipakai di smartphone ini sangat mumpuni kalau dipakai untuk kegiatan sehari-hari ataupun kegiatan berat seperti bermain game atau mengedit video. iPhone 13 ditanamkan dengan chipset Apple A15 Bionic yang hanya satu tingkat lebih rendah dibandingkan dengan iPhone 14 series yang baru saja rilis. Artinya, iPhone 13 ini memiliki kemampuan yang bisa bertahan yang masih lama dibandingkan dengan iPhone sebelumnya, let's say iPhone 12, iPhone 11, atau iPhone X series. Dengan bekal ini, buat kalian yang mau memutuskan untuk membeli iPhone setidaknya untuk bisa dipakai dalam range waktu 5 tahun ke depan, maka iPhone 13 ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Alasan yang kedua adalah kameranya. Kamera di iPhone 13 out of cam langsung bisa menghasilkan gambar yang sangat baik. Apalagi kamera di iPhone 13 ini mendapatkan beberapa peningkatan dibanding dengan iPhone sebelumnya, yaitu iPhone 12. Seperti adanya cinematic mode, kemudian stabilisasi gambar yang lebih baik, kualitas HDR yang terbaru, dan juga ada yang namanya photography style. Dengan cinematic mode juga kita bisa mengetik video layaknya video yang diambil dengan kamera profesional. Jadi buat kalian yang punya kebutuhan untuk bikin konten tapi nggak pengen ribet bawa-bawa kamera profesional, maka iPhone 13 ini adalah salah satu jawabannya. Apalagi kalau misalnya kalian sering live di TikTok atau Instagram, itu untuk kualitas gambar di iPhone 13 ini nggak perlu kalian ragukan lagi. Hasilnya pasti juga sangat bagus. Untuk konfigurasi kamera sendiri, di bagian belakang ada dual kamera di mana dua kameranya beresolusi 12 megapiksel dan dengan aperture f1.6 untuk kamera utamanya dan f2.4 untuk kamera ultrawide-nya. Dengan kamera ini kita bisa mengambil video dengan format HDR dan Dolby Vision di 4K 60 fps. Begitupun di kamera depannya sama menggunakan resolusi 12 megapiksel dan juga dengan aperture f2.2, dan tentunya hasil selfie di kamera ini benar-benar mengagumkan. Alasan yang ketiga adalah tentang daya tahan baterai. Buat kalian yang ngeluhin performa baterai di iPhone 12 atau seri iPhone sebelumnya yang terkesan cepat habis atau boros, maka kalian nggak akan nemuin hal tersebut di iPhone 13. Karena di iPhone 13 ini baterainya awet banget. Optimasi dari chipset A15 Bionic ini membuat penggunaan daya di iPhone 13 menjadi sangat efisien dan tidak boros guys. Untuk screen on time-nya sendiri aku juga pernah tes, itu sampai di 8 jaman. Sangat jauh kalau misalnya kita compare dengan iPhone 12 aku yang sebelumnya, itu juga aku udah tes juga, itu hanya bertahan mentok-mentok di 5 jaman untuk SOT-nya. Jadi buat kalian yang malas bawa charger atau power bank kemana-mana, nggak perlu takut, iPhone 13 ini awet kok baterainya dan bisa dipakai selama seharian tentunya. Masuk ke alasan yang keempat adalah tentang desain. iPhone 13 mengusung konsep desain yang masih sama dengan iPhone 12 dan iPhone 14 series, di mana iPhone 11 series ke bawah sampai iPhone 6 masih mempertahankan desain curve edge-nya. Di iPhone 12 ke atas termasuk iPhone 13 ini dikembalikan seperti desain iPhone era Steve Jobs kayak di iPhone 4 dan juga 5 series. Jujur menurut aku desain yang sekarang ini lebih kelihatan tegas
dan nggak ketinggalan zaman tentunya. Cuman bedanya di iPhone 14 Pro untuk bagian depannya sudah tidak memakai notch lagi, melainkan memakai yang namanya Dynamic Island, tapi di sisi lain itu nggak terlalu banyak berubah. Tapi itu kalau kita ngomongin iPhone 14 Pro ya. Kalau iPhone 14 biasa mah itu sama persis kayak iPhone 13. Jadi kalau misalnya kita bandingin nih dari desainnya, mending beli iPhone 13 aja daripada beli iPhone 14. Toh desainnya juga sama-sama aja. Alasannya kelima adalah tentang harga. Nah, ini yang menarik guys. Harga iPhone 13 ini dibanderol dengan harga 12,9 juta atau let's say 13 juta. Cuman berbeda 1 juta aja dengan iPhone 12 yang dengan varian storage yang sama. Artinya di sini bisa disimpulkan daripada beli iPhone 12 padahal nambah 1 juta lagi bisa dapat iPhone 13 dengan segala kelebihannya, ya mending ambil iPhone 13 kalian. Kecuali perbedaan harganya ini terpaut jauh, let's say 4 sampai 5 jutaan. Baru kita bisa mikir nih mending iPhone 12. Tapi ini cuman beda 1 juta aja loh. Ya sikat aja mending iPhone 13. Dengan nambah 1 juta kamu bisa dapat chipset yang lebih baru, kemudian notch yang lebih kecil tentunya, jadi layarnya bisa lebih lega, dan upgrade di bagian kamera serta kecerahan layar yang cukup berguna tentunya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah dengan nambah 1 juta iPhone 13 ini lebih worth it dibandingkan iPhone 12? Langsung aja komentar di bawah ya. Jadi itu tadi adalah kelima alasan mengapa iPhone 13 ini worth it buat dibeli di tahun ini, di samping sebenarnya masih banyak kelebihan lainnya ya. Tapi setidaknya 5 alasan itu tadi yang membuat iPhone 13 ini benar-benar layak dibeli di tahun ini. Memang sebenarnya iPhone 13 ini nggak bisa dibilang murah juga karena harga barunya juga masih di atas 10 jutaan. Tapi buat kalian yang memang berencana baru pertama beli iPhone atau mau upgrade dari seri iPhone yang udah jadul, katakanlah iPhone 6s, iPhone 7 atau iPhone 8, tapi punya budget range di 10-15 jutaan, menurutku sih nggak perlu dihabisin semua ya buat beli iPhone seri terbaru. Toh iPhone 13 ini juga masih sangat layak dibeli dan kalian juga bisa saving buat kebutuhan lainnya. So, mungkin itu tadi adalah review dari iPhone 13 di tahun ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk memutuskan beli iPhone di tahun 2023 ini. Dan kalau kalian misalnya suka sama video ini, jangan lupa buat klik like di video ini dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini dirasa bermanfaat. Saya Galang pamit undur diri dan sampai bertemu di video review selanjutnya.